Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah literasi digital dengan judul Literasi Digital. Dengan materi yang pertama, apa itu literasi digital? Yang kedua, mengapa literasi digital itu penting? Yang ketiga, manfaat dari literasi digital. Yang keempat, cakupan dari literasi digital. Yang kelima, contoh dari literasi digital, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dari kelima poin penting ini akan saya jelaskan selanjutnya. Disimak dan didengarkan ya. Sebelum saya menjelaskan 5 poin penting tentang literasi digital, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rahmi dengan NIM 2105110463, kelas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 21A, mata kuliah Literasi Digital. Dosen pengampu Bapak Muhammad Arli Rusandi, SPD, MPD. Apa sih literasi digital itu? Sebelum kita memasuki pengertian literasi digital, kita simak yang satu ini. Ternyata, pengiriman informasi itu mengalami berbagai bentuk perkembangan. Berawal dari pengiriman surat, kemudian melalui pos, kemudian melalui koran, kemudian melalui telegram, kemudian melalui telepon, kemudian radio, televisi, komputer, laptop, hingga akhirnya sekarang ini kita berada di masa penggunaan smartphone. Dengan smartphone, kita dapat mencari informasi dan menerima informasi dimanapun, kapanpun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau begitu, apa sih pengertian dari literasi digital ini? Literasi digital ini adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dalam berkomunikasi. Jadi, artinya literasi digital ini mengajarkan kita lebih cerdas di dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan penuh tanggung jawab dan beretika. Bukan berarti segala kemudahan ini dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa sih literasi digital itu penting? Karena literasi digital membuat kita mampu yang pertama berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kita dapat mencari sumber-sumber yang relevan di dalam internet. Yang kedua, memecahkan masalah. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, kita dapat mencari sumber-sumber yang ada di internet. Seperti ketika kita ingin membeli suatu barang dan kita ingin memecahkan masalah dengan berapa harganya, kita dapat mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya di dalam internet. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. Ketika kita ada saudara di luar pulau, di berbagai pulau, maka kita dapat berkomunikasi dengannya secara baik dengan melalui jaringan internet. Yang keempat, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Ketika kita dihadapi dengan pandemi dunia, yaitu virus corona, yang mana kita diharuskan untuk berada di rumah saja, jadi kita bisa berkolaborasi hanya melalui virtual. Itulah mengapa literasi digital itu sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Manfaat dari literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Mencari referensi-referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menghemat biaya. Banyaknya situs-situs aplikasi gratis di internet yang bermanfaat bagi kepentingan kita, seperti e-book dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang ketiga, memperluas jaringan. Menambah teman baru di berbagai wilayah dan negara melalui media sosial dan menambah relasi kita terhadap dunia sosial tersebut. Yang keempat, membuat keputusan yang baik, mencari tahu informasi-informasi yang ada di internet. Seperti ketika kita dihadapi sebuah masalah untuk membeli barang yang mana bagus, maka kita dapat mencari testimoninya di internet. Yang kelima, belajar lebih cepat dan efisien, mencari data dan sumber terpercaya
yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja membuat belajar kita lebih cepat dan efisien. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Begitu perkembangannya zaman, maka kita akan dapat menerima informasi-informasi dengan cepat. Cakupan literasi digital. Cakupan literasi digital ini ada 3. Yang pertama, kesadaran data selama mengakses internet. Kita mengetahui bahwa aplikasi-aplikasi di dalam smartphone itu saling ketergantungan, maka kita harus melindungi data-data pribadi kita, seperti nomor HP, KK, KTP, maupun kartu-kartu lainnya. Konsep yang kedua yaitu kita tidak hanya melek dalam memahami konsekuensi dari diseminasi data digital, tapi juga memahami data yang masuk agar menjadi informasi yang berguna. Ketika ada data yang masuk, maka kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Ketika ada yang viral, maka jangan ikuti yang viral saja, ikuti juga yang lainnya, yang bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, internet untuk segalanya bukan hanya identik dengan fenomena disrupsi, melainkan juga gejala distraksi yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi data yang sangat besar, beragam dan sangat cepat. Jadi, ketika ada yang viral, maka jangan yang viral saja kita ikuti. Kita mengikuti data-data selanjutnya agar kita menjadi pengguna internet yang selektif dan cerdas. Contoh kegiatan literasi digital di sekolah atau kampus. Kita sekarang ini dihadapi dengan virus corona yang mengakibatkan kita harus belajar melalui daring atau dalam jaringan via virtual. Contoh yang pertama, komunikasi dengan guru dan teman menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, maupun aplikasi lainnya. Yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web seperti Google Form atau Google Classroom atau Google Meet. Yang keempat, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet seperti Google Scholar ataupun e-book lainnya dan jurnal-jurnal lainnya. Yang kelima, pembelajaran lewat Zoom dan Google Classroom. Jadi, pembelajaran lewat virtual seperti Zoom, Meeting, dan Google Classroom dapat kita lakukan di media pembelajaran. Contoh kegiatan literasi digital di rumah. Kegiatan literasi digital dapat kita lakukan di mana saja, ya seperti di rumah. Contoh yang pertama, membuat dokumentasi keluarga, seperti foto bersama dan membuat video. Yang kedua, menjelajahi browsing informasi di internet. Kita dapat mencari berita-berita di internet bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menonton film di internet secara bersamaan yang sering kita sebut dengan nobar. Yang keempat, memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet. Agar resep-resep yang kita dapatkan itu bermanfaat, maka kita harus mempraktekkan resep tersebut. Contoh kegiatan literasi digital di masyarakat. Seiring perkembangannya zaman, maka literasi digital ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Contoh yang pertama, media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan. Kita dapat membuat konten-konten yang menarik agar usaha-usaha yang kita miliki itu dapat dikenal oleh orang banyak. Yang kedua, penggalangan dana sosial. Ketika ada bencana alam, maka kita dapat mengumpulkan dana dari internet. Yang ketiga, penggunaan petisi daring online untuk kontrol sosial. Yang keempat, mencari pekerjaan. Di dalam media internet ini kita dapat mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Referensi-referensi atau sumber-sumber yang dapat membentuk video saya kali ini yaitu yang pertama, aplikasi Canva untuk membuat PPT-nya. Yang kedua, aplikasi InShot untuk membuat atau mengedit videonya. Yang ketiga, animasi-animasi yang ada di video saya ini saya dapatkan di internet atau Google. Yang keempat,
saya menggunakan jurnal-jurnal tentang literasi digital yang ada di internet. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.